Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD Negeri Tanjung Sari 1. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Rinzani. Nah, Ibu itu merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI yang sedang melaksanakan kegiatan PPL atau praktik mengajar di SD Negeri Tanjung Sari 1 dari mulai sekarang hingga 3 bulan ke depan. Nah, kebetulan minggu sekarang Ibu mendapat tugas untuk membantu mengajar di kelas 5. Ibu akan mengajar kalian insya Allah pada hari Rabu, sekarang, Jumat, dan Senin. Sangat disayangkan sekali kita tidak bisa langsung bertatap muka di dalam kelas. Tapi jangan sedih, kita harus selalu semangat untuk belajar. Nah, semoga kalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Dan jika ada yang belum paham atau mengerti, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Ibu. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai mata pelajaran matematika bab 3, yaitu penyajian dan penyimpanan data. Simak terus videonya. Nah, ini dia materinya, yaitu pengumpulan dan penyimpanan data. Mata pelajaran matematika, bab 3 di kelas 5. Nah, di kelas 4, kalian telah mengetahui cara mengumpulkan data. Apakah kalian masih ingat dengan materi tersebut? Lalu, data apa saja yang pernah kalian kumpulkan? Nah, pada bab ini kalian akan belajar tentang pengumpulan dan penyajian data diri. Apa yang dimaksud dengan data diri? Nanti kita bahas ya. Ini dia materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah data diri. Yang kedua, cara-cara mendapatkan data. Dan yang ketiga adalah penyajian data, yaitu berbentuk tabel frekuensi. Kita langsung ke yang pertama, yaitu apa itu data diri? Nah, data diri adalah data yang mewakili keterangan seseorang yang berkaitan dengan karakteristik orang itu. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, nomor sepatu, nilai ulangan, mainan kesukaan, makanan kesukaan, usia, bulan kelahiran, hobi, dan lainnya yang menunjukkan karakteristik orang tersebut. Ini ada contoh data dari siswa 5B bernama Putri. Ini hanya contoh ya. Berat badan Putri itu 35 kg, lalu tinggi badannya 140 cm. Nomor sepatunya 36 dan nilai ulangan matematikanya 90. Besar ya. Itu merupakan data dari satu orang. Jika kita ingin mendapatkan banyak data, maka kita harus mengumpulkan data. Nah, lanjut ke materi yang kedua, cara untuk mendapatkan data. Ada beberapa cara ya. Yang pertama itu penelitian. Penelitian itu adalah kegiatan yang dilakukan sesuai aturan untuk membuktikan suatu hal. Lalu yang kedua itu wawancara. Nah, ini sering dilakukan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Nah, narasumber itu adalah yang diwawancarai. Contohnya, Putri mewawancarai seluruh teman kelasnya mengenai berapa nomor sepatunya. Jadi Putri menanyakan secara langsung kepada satu orang, berapa nomor sepatu kamu? Lalu dia mencatatnya. Lalu yang ketiga itu ada polling atau angket. Nah, ini dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan pada orang lain. Jika wawancara tadi langsung menanyakan, kalau angket, jadi orangnya atau responden diberikan daftar pertanyaan. Jadi dia menjawab pertanyaannya sendiri. Lalu yang terakhir itu penghitungan langsung. Jadi dihitung secara langsung. Contohnya,
Seorang guru yang sedang mengumpulkan data berat badan siswa dengan cara menimbangnya satu persatu. Jadi, misalkan siswa yang bernama Putri ditimbang, oh 35 kg, lalu ditulis atau dicatat. Lalu selanjutnya, Putra berapa, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu penyajian data. Setelah data didapatkan, data-data tersebut disajikan dalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah agar data-data tersebut mudah dipahami. Ini ada contoh data nilai ulangan matematika kelas 5. Kelas 5 ini ada 20 siswa. Nilainya ada yang 5, 10, 6, 8, 8, 8, 7, 8, 6, 9, 6, 10, 9, 7, 7, 8, 8, 9, 6. Ini semua nilai dari ulangan matematika kelas 5. Ada 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, agar mudah dipahami, kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Data nilai ulangan matematika yang tadi. Cara untuk membuat tabel frekuensi. Tahap yang pertama adalah mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dapat kita lihat, data nilai ulangan matematika ini masih belum terurut, masih teracak. 5, langsung ke 10, lalu ke 6 lagi. Nah, kita harus mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Coba kita urutkan sama-sama. Pertama, yang paling kecil mana coba? 5. Lalu kita tuliskan 5. Lalu setelah 5, benar, 6. Nah, 6-nya itu tidak hanya 1. Coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, 6. Lalu kita tuliskan 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa yang memiliki nilai matematika 6. Setelah 6, 7. 7 juga tidak hanya ada 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Lalu kita tuliskan 4. 1, 2, 3, dan 4. Setelah 7, 8. Wah, kelihatannya 8 banyak ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 8, adakah siswa yang memiliki nilai 9? Ternyata ada. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Lalu kita tuliskan setelah 8. 1, 2, 3. Nah, adakah siswa yang memiliki nilai 10? Ternyata ada 10 nih. 1, 2, ada 2 siswa yang nilainya 10. Kita tuliskan di sini 1 dan 2. Nah, ini data yang sudah diurutkan dari yang terkecil yaitu 5 ke yang terbesar yaitu 10. Lalu selanjutnya dibuatlah tabel frekuensi. Dari data yang sudah diurutkan tadi, kita buat tabel. Tabelnya itu ada 3 kolom. Judulnya yang pertama itu nilai. Yang kedua, turus. Dan yang ketiga, banyak siswa. Jangan lupa di bawahnya harus ada jumlah. Ini itu jumlah dari keseluruhan. Jumlah dari keseluruhan siswa. Nilai ini diisi apa, Bu? Nilai ini diisi ini, nilai. Tadi yang paling kecil 5. Tulis 5. Lalu setelah 5, 6. 6. Lalu 7,
8, 9, dan 10. Mengerti? Jadi nilai itu diisi dengan nilai yang ada. Nah, lalu turus. Turus itu apa, Bu? Turus itu jumlah dari, misalkan yang nilainya 5 itu ada berapa? Cuman ada 1, Ibu. Berarti kita tuliskan 1. Seperti garis ya, seperti huruf I kapital. 1, hanya 1. Lalu tuliskan di banyak siswa, sama seperti turus. 1. Lalu coba kita lihat nilai yang memiliki nilai 6. Nilai matematikanya 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti turusnya juga 4. 1 turus, 2 turus, 3 turus, 4 turus. Seperti ini ya. 4 ke pinggir. Banyak siswanya, kita lihat turusnya 4. Berarti banyak siswanya juga 4. Lalu yang memiliki nilai 7, ada berapa? Kita lihat, 1, 2, 3, 4. Wah, sama Bu, seperti yang memiliki nilai 6, ada 4. Nah, kita tulis lagi, di turusnya itu 4. Dan di kolom banyak siswa juga 4. Lalu yang nilainya 8, yang paling banyak. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 6 Bu. Nah, jika menulis lebih dari 5, caranya begini. Menulis turusnya 1, 2, 3, 4. Nah, yang 5-nya miring. Miring, garis lurus miring, 5. Ini fungsinya untuk memudahkan. Jadi, satu kesatuan turus seperti ini yang ada miringnya itu adalah 5. Ingat ya, sekali lagi, jika ada angka 5, berarti miring. Bukan 1, 2, 3, 4, 5-nya bukan ke sini, bukan ke pinggir, tapi miring. Nah, lalu kan ada 6. Tulis lagi 1. Nah, jadi ini adalah 6. Membacanya lebih mudah. 5 ditambah 1, jadi 6. Mengerti? Jangan lupa ya, ini yang miring adalah jumlahnya yang 5. Lalu yang 9 ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 3. Kita membuat turus 3. 1, 2, 3. Banyak siswanya juga 3. Dan yang terakhir adalah 10. Ada berapa ya? 1, 2. Nah, kita tulis turusnya 1, 2. Dan banyak siswanya ada 2. Untuk memastikan apakah ini benar atau salah, kita harus menjumlahkannya. Jadi banyak siswa ini harus berapa? Harus 20, karena semua siswa kelas 5B itu dicontoh ya, ada 20. Coba, 1 tambah 4, 5. Tambah 4, 9. Tambah 6, 15. Tambah 3, 18. Tambah 2, 20. Wah, benar Bu, jumlahnya benar, banyak siswanya ada 20. Jika sudah begitu, berarti tabel frekuensi yang kita buat itu benar. Nah, dari tabel frekuensi kita dapat menentukan mana nilai yang paling kecil, 5. Nilai yang paling besar, 10. Nilai yang paling banyak dimiliki siswa adalah 8. Jadi, kelas 5B itu paling banyak nilai ulangan matematikanya 8. Nah, seperti itu tabel frekuensi. Mengerti? Semoga mengerti ya anak-anak. Jika kalian belum mengerti, boleh langsung tanyakan kepada ibu. Nanti akan ibu jelaskan secara detail. Oke? Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.